Pemirsa, Nasaruddin tak berhenti membuat sensasi dan berita. Di balik terali besi, ternyata Nasaruddin bisa membangun puluhan perusahaan baru. Lalu bagaimana mantan bendahara Partai Demokrat ini tetap kaya dan berkuasa? Pemirsa, inilah edisi pertama penelusuran kami. Senyum tanpa beban menjadi ciri terpidana korupsi Muhammad Nasaruddin setiap kali ditanya wartawan terkait persoalan hukum yang membelitnya. Ya wajar saja meski menghuni LP sejak Agustus 2011, bisnis Nasaruddin malah semakin menggurita. Berdasarkan sumber RCTI, Nasaruddin lewat kaki tangannya telah mendirikan dan menjalankan 29 perusahaan baru sepanjang tahun 2012. Kami memperoleh bukti berdasarkan akta perusahaan yang terdaftar di Kemenkumham 2012 lalu. Nama Bayu Wijokongko terdaftar sebagai dirut di dua PT, yakni PT Bayu Karya Bersama dan PT Dival Sejahtera Laboratory. Sementara nama lain yakni Gerhana Sianipar tercatat sebagai dirut PT Mika Prima Persada. Bayu dan Gerhana adalah dua rekan Nasaruddin yang sudah bertindak sebagai saksi di persidangan Nasaruddin untuk dakwaan tindak pidana pencucian uang. Sebagian besar perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pengadaan alat kesehatan dan peralatan rumah sakit. Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM, Collier Haryanto mengatakan data perusahaan yang kami peroleh terdaftar di Kemenkumham. Menurut hasil penelitian kita, seluruh perusahaan yang listnya sudah dimuat di beberapa media itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan kalau dari kita lihat data itu, pendirian perusahaan itu di tahun 2012, mulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun 2012. Di tahun yang sama, salah satu perusahaan Nasaruddin, PT Sanchiko Abadi, memenangkan proyek pengadaan alat kesehatan senilai 19,1 miliar di RSUD Sampit, Kalimantan Tengah. Kami pun menelusuri keberadaan PT Sanchiko Abadi. Menurut data yang kami peroleh dari Kementerian Hukum dan HAM, PT Sanchiko Abadi berkantor di Jalan Pemuda Gedung Agnesia, Pulau Gadung, Jakarta. Namun nyatanya PT Sanchiko Abadi Utama tidak pernah menempati gedung yang tertera di akte pendirian perusahaan. Kantor PT Sanchiko Abadi akhirnya kami temukan lewat dunia maya. Karyawan yang kami temui mengaku tidak kenal siapa pemilik PT Sanchiko Abadi Utama. Memang ada kalau ini milik Nasaruddin? Nggak tahu. Ini kayaknya setiap hari kita nggak orang saya baru baca nih. Nggak ada. Cuma kayak yang saya tonton di berita Nasaruddin dia mengkorupsi ya. Namanya apa sih? Ya gitulah yang korupsi begitu. Misalnya gitu lagi jadi promosi dengan klarifikasi Itu was-was juga dong saya. Saya was-was juga dong saya sebagai pegawai dalam arti. Lalu bagaimana seorang terpidana dan tersangka tindak pidana pencucian uang menjalankan bisnis dari balik jeruji? Menurut saya dalam konteks ini harus kita cari dulu nih faktanya, ya. Nasaruddin ini sebagai, udah bikin perusahaan, silakan pemegang saham nanti si Anu, jadi dia nggak bunyi sama sekali, gitu ya di akta perusahaan. Tapi ia menjadi pengendalinya, sebagaimana di banyak kasus perusahaan dia yang lain kan begitu. Namanya dia nggak muncul, tapi kelihatan kan dia pengendalinya ternyata, gitu. Dia jagoannya nih sebetulnya di belakang layar. Itu semua badut semua tuh. Gitu. Ya kan pemegang saham, komisaris, direksi badut semua. Dia pengendalinya. Di kasus dia yang lalu kan terbukti. Jeruji besi penjara ternyata bukan penghalang bagi Nasaruddin untuk menjalankan bisnis. Muhammad Nasaruddin masih memiliki kaki tangan dan aset berlimpah yang patut diduga terkait pencucian uang, namun masih tetap utuh dimilikinya. Apa saja aset yang masih dimiliki Nasaruddin? Ikuti penelusuran kami berikutnya. Tim Liputan RCTI melaporkan.